Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Saifuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang eksistensi orang tua. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Siti Herdianti dengan NIM 2120196. Yang kedua, Dewi Sinta dengan NIM 212324. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian eksistensi orang tua. Eksistensi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu existens, yang memiliki arti muncul, ada, dan timbul. Menurut Muhammad Abdul Zainal, eksistensi adalah suatu proses dinamis yang menjadi ada. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Kemudian orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga atau rumah tangga yang biasa disebut ibu atau bapak. Orang tua yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup seorang anak. Menurut Heri Nur Ali, orang tua adalah ibu dan ayah dan masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pendidikan seorang anak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran orang tua merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab dalam satu keluarga, khususnya peran terhadap anak dalam hal pendidikan, keteladanan, kreatif, sehingga muncul dalam diri anak semangat hidup dalam pencapaian keselarasan hidup dunia. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, karena dari mereka anak-anak mulai menerima pendidikan. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya. Orang tua berfungsi sebagai pendidik kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anak adalah titipan Allah atau amanah yang diberikan kepada orang tua. Di pihak lain, anak sebagai titipan Allah itu tidak sekedar sebagai anugerah bagi orang tua, tapi dapat pula sebagai ujian atau fitnah. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua, seorang ayah dan seorang ibu. Tanggung jawab itu disebabkan sekurang-kurangnya oleh dua hal. Yang pertama, kodrat, yaitu orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab terhadap anaknya. Yang kedua, kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Materi yang selanjutnya yaitu tafsir ayat tentang eksistensi orang tua. Yang pertama, ada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan
perkataanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani aku sejak kecil. Di dalam tafsir Kemenak Republik Indonesia, ayat 23 dalam surat Al-Isra ini, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah: pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka. Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah, mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu dan bapak. Sedangkan ayat yang ke-24, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini adalah menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Taat anak kepada kedua orang tua merupakan tanda kasih sayang dan hormatnya kepada mereka, terutama pada saat keduanya sangat memerlukan pertolongan anaknya. Ditegaskan bahwa sikap rendah hati itu haruslah dilakukan dengan penuh kasih dan sayang. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, menurut Sayyid Qutb, susunan ayat yang seperti ini merupakan sebuah deklarasi akan tingginya nilai berbakti kepada orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut juga dengan birrul walidain. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa lafadz ihsana dapat berarti memberi nikmat kepada orang lain atau perbuatan baik, dan lafadz tersebut lebih kuat maknanya dengan lafadz adil. Yang pertama, perilaku yang termasuk birrul walidain yaitu janganlah mengucapkan kata ah di hadapan kedua orang tua. Menurut Ibnu Katsir, kata ah merupakan sebuah kata yang buruk dan paling ringan, sehingga kita dilarang mengucapkan kata tersebut, apalagi sampai mengucapkan kata yang menyakitkan. Sebenarnya tidak hanya kata ah, tapi segala macam kata yang menyakitkan hati kedua orang tua. Yang kedua, dilarang membentak orang tua. Ibnu Katsir mengatakan bahwa redaksi tersebut memberi artian larangan melawan orang tua, terlebih melawannya dengan menggunakan tangan. Jangan sampai hanya karena kita merasa berbuat benar sehingga berani membentak orang tua yang sudah membesarkan kita. Yang ketiga, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Menurut Wahbahal Zuhaili, kata karim dapat berarti lembut, baik yang disertai dengan penghormatan, tata krama, sopan, dan penuh dengan pengagungan. Hal tersebut menandakan perlunya kehati-hatian dalam mengucapkan perkataan kepada orang tua, supaya orang tua tidak merasa tersakiti oleh kata-kata kita. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan orang tua. Maksudnya ialah kita senantiasa menaati perintahnya selama tidak berada di jalan maksiat kepada Allah, karena itu merupakan suatu bentuk kasih sayang kepada mereka. Dan janganlah pernah merasa tinggi dengan keilmuan dan kekayaan yang kita miliki di hadapan mereka. Yang terakhir, berdoa buat mereka. Sudah semestinya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, dan dalam ayat tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa agar orang tua kita diberi kelimpahan kasih sayang dari Allah sebagaimana dahulu mereka telah mengasihi dan mendidik kita di masa kecil. Kelima sikap tersebut merupakan sedikit dari banyaknya akhlak kepada orang tua yang terpenting. Kita haruslah senantiasa berbuat baik dan mendoakan kepada mereka. Semoga kita diberikan kemudahan untuk senantiasa melakukan hal tersebut. Selanjutnya, Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang, ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Penafsiran dari ayat ini dari Tafsir Kemenang Republik Indonesia diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abu Bakar. Beliau termasuk orang yang beruntung karena beliau termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Salah satu putri beliau yaitu Aisyah adalah istri Rasulullah, dan kedua orang tuanya yaitu Abu Hudzaifah dan Ummul Khair binti Sukhar yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Demikian pula anak-anak beliau yang lain dan saudara-saudaranya. Beliau bertaubat, bersyukur dan berdoa kepada Allah karena memperoleh nikmat yang tiada tara. Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik ialah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai dengan perintah agama. Berbuat baik kepada orang tua ialah menghormatinya, memelihara dan memberi nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada orang tua itu setelah meninggal dunia ialah selalu mendoakannya kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosa-dosanya. Anak merupakan penerus kehidupan bagi kedua orang tua. Cita-cita atau perbuatan yang tidak dapat dilakukan semasa hidupnya diharapkan dapat dilanjutkan oleh anaknya. Oleh karena itu, anak juga merupakan harapan bagi orang tuanya. Bukan saja harapan sewaktu ia masih hidup, tetapi juga harapan setelah meninggal dunia. Pada ayat ini, Allah menerangkan secara khusus mengapa orang harus berbuat baik kepada ibunya. Pengkhususan itu menunjukkan bahwa ketika anak akan berbuat baik kepada orang tuanya, ibu harus didahulukan daripada ayah, sebab perhatian, pengorbanan dan penderitaan ibu lebih besar dan lebih banyak dalam memelihara dan mendidik anak dibandingkan dengan perhatian, pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh ayah. Di antara pengorbanan ibu yang pertama adalah mengandung selama 9 bulan penuh. Yang kedua, setelah anak lahir, ibu memelihara dan menyusuinya. Masa mengandung dan menyusuinya itu ialah 30 bulan. Ayat Al-Quran menerangkan bahwa masa menyusui yang paling sempurna ialah 2 tahun. Dalam ayat ini diterangkan bahwa masa menyusui dan hamil adalah 30 bulan. Hal ini berarti bahwa ibu harus menumpahkan perhatiannya selama masa hamil dan menyusui, yaitu 30 bulan. Dan yang ketiga, ibu adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan anak dalam memelihara dan mendidiknya sampai anaknya sanggup mandiri. Kewajiban ibu memelihara dan mendidik anaknya itu tidak saja selama ibu terikat dengan perkawinan dengan sang ayah, tetapi juga pada saat ia telah bercerai dengan sang ayah.
Adapun tanggung jawab ayah sebagai orang tua ya adalah memberi nafkah, memelihara dan menjaga ketentraman dan keharmonisan keluarga. Ayat ini menerangkan sikap yang baik dari seorang anak kepada orang tuanya yang telah mengasuhnya sejak kecil sampai dewasa. Pada saat-saat orang tuanya telah berusia lanjut, lemah, waktu itu si anak telah berumur 40 tahun. Ia berdoa supaya Allah membimbingnya dan memberi petunjuknya dan mensyukuri nikmatnya yang tiada tara karena telah diberikan nikmat yang luar biasa, baik yang berhubungan dengan petunjuk sehingga dapat melaksanakan perintah dengan baik, maupun petunjuk yang telah Allah berikan kepada kedua orang tuanya sehingga mereka mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada dia sejak kecil, sejak masih dalam kandungan. Sehubungan dengan ayat itu, Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang telah mencapai umur 40 tahun sedangkan perbuatan baiknya belum dapat mengalahkan perbuatan jahatnya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk masuk neraka. Pada riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, Allah telah memperkenankan doa Abu Bakar. Beliau telah memerdekakan 9 orang budak mukmin, di antaranya Bilal dan Amr bin Fuhairah. Beliau tidak pernah bermaksud hendak melakukan suatu perbuatan baik, melainkan Allah menolongnya. Beliau berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kebaikan pada diriku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Jadikanlah kebaikan dan ketakwaan itu menjadi darah daging bagi keturunanku. Lalu, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam surat Al-Ahqaf ayat 15? Nah, intinya kita harus berbakti kepada orang tua, tapi di sini dikhususkan kepada ibu karena penderitaan, pengorbanan dan perhatiannya ibu itu lebih besar dibandingkan ayah. Seperti tadi, ibu sudah mengandung, terus ketika lahir ibu masih memelihara dan menyusuinya. Kemudian ibulah yang paling banyak berhubungan dengan anak dalam memelihara dan mendidiknya. Yang terakhir adalah Al-Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembali kamu, maka kuberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Penafsiran dari ayat ini, Allah mengingatkan kepada Rasulullah nasihat yang pernah diberikan Luqman kepada putranya ketika ia memberi pelajaran kepadanya. Nasihat itu ialah
Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sanggup memberikan semua itu. Hal tersebut membuat keresahan terhadap para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman? Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya bukan demikian yang dimaksud. Apakah engkau tidak mendengar perkataan Luqman yang artinya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Menyamakan Allah sebagai sumber nikmat dan karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah perbuatan zalim. Perbuatan itu dianggap sebagai kezaliman yang besar karena yang disamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah Allah, pencipta dan penguasa semesta alam, yang seharusnya semua makhluk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah. Diriwayatkan oleh Abu Al-Bukhari dan Ibnu Mas'ud bahwa tatkala turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82. Timbullah keresahan di antara para sahabat Rasulullah. Mereka berpendapat bahwa amat berat menjaga keimanan agar tidak bercampur dengan kezaliman. Mereka lalu berkata kepada Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mencampur adukan keimanan dan kezaliman? Maka Rasul menjawab, maksudnya itu bukan demikian. Apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman yang tadi, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Dari ayat ini dipahami bahwa di antara kewajiban ayah kepada anak-anaknya ialah memberi nasihat dan pelajaran sehingga anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Jika diperhatikan susunan kalimat ayat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Luqman melarang anaknya menyekutukan Tuhan. Larangan ini adalah sesuatu yang memang patut disampaikan Luqman kepada putranya, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang paling besar. Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya. Cita-cita yang belum dicapai orang tua selama hidup di dunia diharapkan dapat tercapai oleh anaknya. Demikian pula kepercayaan yang dianut orang tuanya. Di samping budi pekerti yang luhur, anak-anak diharapkan mewarisi dan memiliki semua nilai-nilai yang diikuti ayahnya atau orang tuanya di kemudian hari. Luqman telah melakukan tugas yang sangat penting kepada anaknya dengan menyampaikan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara Luqman menyampaikan pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang tua yang mengaku dirinya muslim. Nilai yang terkandung dari surat ini yaitu yang pertama, menanamkan keimanan kepada anak sejak dini untuk selalu iman kepada Allah dan melarang untuk menyekutukan Allah. Yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya mengisyaratkan bahwa mendidik hendaknya senantiasa menasihati peserta didik kita untuk melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, panggilan Luqman kepada anaknya dengan anakku sayang mengisyaratkan bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Yang keempat, meninggalkan yang buruk, yang puncaknya adalah syirik, lebih utama daripada mengamalkan yang baik. Yang kelima, pentingnya air susu ibu atau ASI bagi anak. Maka
Penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun sejak kelahiran anak. Yang keenam, salah satu hikmah yang tersebar adalah syukur, yakni memungsikan anugerah yang diterima sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Yang ketujuh, tidak dibenarkan mematuhi siapapun walaupun ibu bapak dalam hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan yang terakhir adalah wajib menghormati kedua orang tua kendati mereka non-muslim. Materi yang terakhir yaitu peranan orang tua terhadap anak. 3 peran orang tua yang berperan dalam prestasi belajar anak. Yang pertama, menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minat bakat serta kecakapan yang lainnya, serta mendorong anak agar meminta bimbingan dan nasihat kepada guru. Yang kedua, menyediakan informasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan minat seorang anak. Yang ketiga, menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta membantu dalam kesulitan belajar. Ketika dijelaskan lebih rinci dan luas tentang peran orang tua berperan sebagai pengasuh dan pendidik, kemudian pembimbing, motivator, atau bisa jadi sebagai fasilitator terhadap kelangsungan hidup seorang anak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.